Halo, selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Untuk pagi hari ini kita mulai pelajaran kita sosiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu Lani Maelsi Sitepu. Ibu tinggal di Namorambe. Jadi untuk pembahasan minggu lalu, anak-anak masih ingat nggak apa yang kita bahas di materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari objek kajian sosiologi. Jadi, anak-anak masih ingat nggak apakah itu objek kajian sosiologi? Ya, objek kajian sosiologi itu membahas sosial, menyoroti hubungan antara manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan tersebut, seperti realitas sosial dan gejala sosial. Ya, minggu ini kita mempelajari konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi bisa dilihat di slide, ada beberapa. Jadi, sebelum kita masuk ke konsep dasar itu, apa sajakah konsep dasar sosiologi? Kita harus tahu dulu, apakah pengertian dari konsep dasar sosiologi? Ya, konsep dasar sosiologi adalah istilah-istilah yang sering muncul dalam pembahasan sosiologi. Kita masuk ke konsep dasar sosiologi. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah individu. Individu itu adalah manusia secara perorangan. Contohnya, ibu. Ibu adalah seorang individu. Ya, masuk ke nomor 2, masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal dalam suatu wilayah, memiliki kebudayaan yang sama, kepentingan dan tujuan yang sama. Contohnya, ada daerah yang di dalamnya ada kesatuan Kalak Karo, ada juga 10 meter ke depan ada namanya desanya itu desa perkumpulan orang Jawa. Dan ada juga yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan bersama. Apa tujuan bersama? Mungkin mereka bermata pencaharian yang sama, yaitu apa? Petani, nelayan, ya itu dia. Jadi dengan mempelajari konsep dasar sosiologi, yaitu masyarakat, kita mengetahui cara bermasyarakat, interaksi, cara masyarakat berkomunikasi, cara masyarakat bersosialisasi, dan apa aja sih masalah yang ada di masyarakat pun kita tahu melalui konsep dasar sosiologi. Yang ketiga yaitu interaksi. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu-individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, melalui konsep dasar sosiologi, dengan mempelajari sosiologi, kita tahu bahwa masyarakat selalu melakukan interaksi sosial. Jadi kita tahu jenis-jenis interaksi sosial, faktor-faktor terjadinya interaksi dalam suatu masyarakat. Oke, kita masuk yang keempat yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah penanaman atau transfer nilai dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi melalui pembelajaran sosiologi kita tahu bahwa bagaimana proses sosialisasi terjadi dalam masyarakat dan apa saja sih yang terjadi, proses apa yang terjadi dalam sosialisasi di masyarakat. Jadi dari situlah kita tahu dengan mempelajari sosiologi. Yang kelima, nilai dan norma. Nilai itu artinya sesuatu yang dianggap berharga baik atau buruk oleh masyarakat. Norma adalah aturan yang bersifat mengikat atau memaksa. Jadi dengan mempelajari sosiologi, kita mengetahui jenis-jenis nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah mampu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oke, yang keenam, kelompok sosial, yaitu kumpulan individu yang saling berhubungan dan saling berinteraksi. Jadi kelompok sosial ini nanti kita pelajari di kelas 11. Jadi tujuan dari kita mempelajari kelompok sosial itu, kita mengetahui seperti apa saja sih kelompok sosial itu, jenis-jenis kelompok sosial, dan apa yang terjadi dalam masyarakat terhadap kelompok sosial. Oke,
Yang ketujuh, perubahan sosial. Perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik nilai, norma maupun pola perilaku. Yang kedelapan, keluarga. Keluarga itu adalah unit sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi kita semua memiliki keluarga, ya kan? Ada ayah atau bapak, ada ibu atau mama, ada anak. Anak itu terdiri dari bisa abang, kakak, kamu, dan adik kamu. Itulah dia satu kesatuan keluarga. Yang kesembilan adalah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Jadi di dalam sosiologi juga kita mempelajari apa aja sih perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat. Jadi dengan mengetahui perilaku menyimpang, kita bisa lebih berhati-hati untuk bertindak di dalam masyarakat. Yang ke-10 adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah upaya mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Jadi, dengan mempelajari sosiologi, kita bisa mengetahui cara mengatasi, mengendalikan perilaku menyimpang, sehingga terciptalah keteraturan sosial. Jadi, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami materi yang Ibu jelaskan dan mengerjakan tugas kuis dan esai yang Ibu sudah masukkan ke Google Classroom, ya nak. Oke, selamat belajar dan semangat. Sampai jumpa minggu depan.